Seorang istri menyewa wanita untuk mengetes kesetiaan suaminya, tapi yang terjadi malah menghancurkan pernikahan mereka sendiri. Inilah kisah film Trust 2021 yang menunjukkan bahwa rasa curiga bisa menghancurkan hubungan paling kuat sekalipun. Film dimulai dengan adegan panas di sebuah apartemen. Adegan kemudian berpindah dan menampilkan sepasang suami istri, di mana sang istri baru saja pulang dari luar kota. Diketahui bahwa mereka berdua memiliki masalah trust issue atau saling tidak percaya satu sama lain. Sang istri bernama Nikki, sedangkan suaminya bernama Owen. Mereka sebenarnya belum lama menikah. Nikki sendiri merupakan seorang artis yang memiliki galeri seni yang sebentar lagi akan segera launching. Sementara Owen adalah seorang pembawa berita terkenal di Amerika. Diceritakan bahwa Nikki sedang sangat sibuk mengurus galeri seninya. Di sana ada Ansgar, asistennya yang sekaligus merupakan seorang street artist yang dibayar oleh Nikki untuk mengisi karya di galerinya. Penampilan Ansgar yang cool dan sangat maskulin ini membuat Owen sedikit tidak nyaman, karena ia takut istrinya akan tergoda oleh Ansgar. Namun demikian, Nikki berkali-kali menegaskan bahwa di antara mereka tidak ada hubungan apapun selain hubungan profesional pekerjaan. And I've got more press lined up for Ansgar too, and I can't leave him alone. He needs me. Vacation with sales, that way we can relax and we can enjoy it. Permasalahan pun mulai muncul ketika mereka sedang makan malam bersama dengan sahabatnya. Di sana, Owen mengajak Nikki untuk berlibur ke Paris pekan depan. Namun Nikki menolak ajakan tersebut. Ia mengatakan bahwa dirinya sedang sangat sibuk dan tidak punya banyak waktu untuk memikirkan hal lain. I can't even think of a vacation until this gallery opens Friday. Okay, his name is Ansgar Doyle. Hal ini tentu saja membuat Owen merasa sedikit kecewa. Ketika pulang ke apartemen, mereka akhirnya kembali berbaikan setelah Owen memberikan bunga kepada Nikki. Owen kembali mencoba mengajak Nikki berlibur ke Paris, apalagi ia sudah membeli tiket pesawatnya. Namun lagi-lagi ajakan tersebut tetap ditolak oleh Nikki karena ia benar-benar sedang fokus mengurus pekerjaannya. We don't even have any Christmas plans to break. And look, Let me earn the vacation with sales, that way we can relax and we can enjoy it. Saat Owen sedang membuang sampah, Nikki mendengar notifikasi dari ponsel Owen. Ternyata itu adalah pesan dari seorang wanita bernama Sarah yang mengajak Owen untuk bertemu. Namun saat itu Nikki masih berpikir positif karena Sarah memang merupakan rekan kerja Owen. Singkat cerita, keesokan harinya ketika Nikki tiba di kantornya, ia dikejutkan oleh kabar besar. Ansgar mengatakan bahwa ada investor kaya yang ingin membeli beberapa lukisan mereka. Namun masalahnya, investor tersebut ingin bertemu langsung di Paris. To be there for dinner the day after tomorrow. Wait, where? The hotel in the Marais. Oh, the Marais in Paris. Real. This could be huge for us. Oh. Hal ini tentu menjadi dilema besar bagi Nikki, karena ia baru saja menolak ajakan Owen untuk pergi ke Paris, namun sekarang justru ia harus pergi ke sana. Investor ini merupakan kesempatan besar yang tidak boleh dilewatkan oleh Nikki. Akhirnya Nikki pergi ke kantor Owen untuk meminta izin. Namun ketika baru tiba di sana, Nikki justru merasa cemburu saat melihat Owen tampak dekat dengan seorang wanita lain. Nikki kemudian mengajak Owen berbicara dan menjelaskan maksud kedatangannya. Ia mengatakan bahwa dirinya harus pergi ke Paris bersama Ansgar untuk bertemu dengan investor yang tertarik membeli karya lukisan mereka. Damien Light is interested in buying a few of his paintings. you're telling me that you want to go to Paris with Ansgar, the myth of fidelity guy, tomorrow. Awalnya Owen sempat kesal, namun karena ini adalah kesempatan besar bagi Nikki, akhirnya Owen mengalah dan mengizinkan istrinya pergi. Malam harinya, Nikki yang sedang tidur tiba-tiba terbangun. Ia menyadari bahwa Owen diam-diam meninggalkan apartemen. Ketika ia mengecek lokasi GPS Owen, ternyata tujuannya adalah sebuah hotel. Hal ini membuat Nikki semakin curiga bahwa Owen mungkin sedang berselingkuh. Keesokan harinya, Owen langsung menjelaskan bahwa semalam ia diminta meliput sebuah berita. Karena melihat Nikki tidur pulas, ia pergi tanpa membangunkannya. Namun dari tatapan Nikki, terlihat bahwa ia tidak sepenuhnya percaya dengan penjelasan Owen. And Christmas,
There, away from all the stress, it just seemed like exactly what the doctor ordered. Sementara itu, ketika Nikki pergi ke Paris bersama Ansgar, Owen pergi ke sebuah bar bersama temannya. Di sana ia bercerita bahwa dirinya merasa cemburu dengan rekan kerja istrinya. Temannya mengatakan bahwa Nikki tidak mungkin mengkhianatinya karena ia mengenal Nikki dengan sangat baik. Ketika mereka hendak pulang, Owen berkenalan dengan seorang wanita bernama Amy. Dogs in a chapel. Yes. Amy tampak mengagumi Owen karena sering melihatnya membawakan berita di televisi. Percakapan mereka pun berlanjut, bahkan setelah teman Owen pulang lebih dulu, mereka masih mengobrol dan berfoto bersama. Pada akhirnya, kebersamaan mereka berlanjut hingga ke apartemen Owen. Dan pada malam itulah, mereka pun menghabiskan malam bersama, seperti yang diperlihatkan di awal film. Seriously trying to reach you. Sementara itu di Paris, Nikki dan Ansgar bertemu dengan asisten investor yang bernama Demian. Setelah mencapai kesepakatan, Ansgar tiba-tiba mencoba bersikap genit kepada Nikki, namun Nikki tidak terpancing karena ia benar-benar hanya menganggap Ansgar sebagai rekan kerja. Setelah itu, Nikki berniat menghubungi Owen untuk menceritakan kejadian tersebut, namun pesan yang dikirim tidak kunjung dibalas. Beberapa hari kemudian, pameran galeri milik Nikki akhirnya dibuka. Banyak orang datang untuk menikmati karya seni dari Nikki dan Ansgar. Owen juga hadir merabaikan acara tersebut. Namun saat baru tiba, Owen kembali merasa cemburu melihat kedekatan antara Nikki dan Ansgar. Tiba-tiba, Owen terlihat sangat panik ketika melihat Amy juga berada di pameran. Beberapa hari kemudian, Amy diantar oleh Ansgar ke sebuah apartemen yang ternyata milik Owen. Di sana, Amy akhirnya menjelaskan semuanya. To her about us. That's not why I went to the gallery, I promise. What? Okay, look. You have no idea of the whole story here. Cerita pun flashback ke beberapa hari sebelumnya. Ternyata, Amy adalah orang yang disewa oleh Nikki untuk mengetes kesetiaan Owen sebelum Nikki berangkat ke Paris. Nikki merasa curiga karena Owen sering pulang malam dan sering menerima pesan dari beberapa wanita. Pertemuan Owen dan Amy di bar ternyata merupakan bagian dari rencana tersebut. Namun saat berada di Paris, sebenarnya Nikki sudah meminta Amy untuk membatalkan rencana itu. Sayangnya, Amy mengabaikan permintaan tersebut karena ia sudah terlanjur tertarik dengan Owen. Amy kemudian menghubungi Nikki dan mengatakan bahwa Owen adalah suami yang setia. Ia mengatakan bahwa Owen lulus dari tes tersebut. Namun sebenarnya itu hanyalah sebuah kebohongan. Kebohongan itu akhirnya terungkap saat Nikki melihat Owen sangat gugup ketika melihat Amy di pameran. Ketika pulang dari pameran, Nikki menanyakan apakah Owen benar-benar tidak memiliki hubungan apapun dengan Amy. Owen menyangkal dan mengatakan bahwa ia sama sekali tidak mengenal wanita tersebut. Saat itulah Nikki sadar bahwa suaminya sedang berbohong. Owen, are you sure you don't know that woman? The one that was with Ansgar? I don't know her. So you didn't meet her? Akhirnya Owen mengaku bahwa ia memang telah tidur dengan Amy. Okay, look. All right, You had sex with her. Ia beralasan bahwa ia melakukan hal tersebut karena merasa stres dan cemburu dengan kedekatan Nikki dan Ansgar. Mendengar pengakuan itu, Nikki sangat terpukul dan pergi meninggalkan Owen. Setelah menenangkan diri di rumah temannya, Nikki kembali ke apartemen. Namun di sana ia justru bertemu dengan Amy yang sedang menjelaskan kejadian sebenarnya. Terjadilah perdebatan di antara mereka. Nikki menyalahkan Amy karena tidak profesional dan melanggar kesepakatan mereka. Protecting your little prostitute? I'm not the one who paid her to have sex with me. She wasn't. But the ironic thing is, just for a second, I thought, yeah. Akhirnya Amy memutuskan pergi meninggalkan apartemen tersebut. Owen kemudian menanyakan apa yang sebenarnya terjadi antara Nikki dan Ansgar di Paris. Akhirnya terungkap bahwa Nikki juga telah mengkhianati Owen. Ketika Nikki yakin bahwa Owen telah berselingkuh, ia yang sedang sangat sedih akhirnya terbawa asuhan ketika Ansgar menenangkannya. Dan pada akhirnya mereka pun melakukan hal yang sama. Di titik ini, mereka berdua sadar bahwa hubungan mereka sudah sangat rusak. And that's what makes us even. Owen kemudian berkemas dan hendak pergi dari apartemen. Namun sebelum pergi, Owen mengatakan bahwa mereka masih bisa menghabiskan malam Natal bersama. Parts in 3 hours from JFK. Christmas in Paris.
Ternyata Owen masih menyimpan tiket perjalanan mereka ke Paris dan pesawatnya akan berangkat dalam 3 jam lagi. Akhirnya mereka buru-buru bersiap dan secara tak terduga tiket pesawat itulah yang kembali mempertemukan mereka. Film pun berakhir di sana. Sekarang tulis pendapat kalian di kolom komentar. Menurut kalian apakah hubungan mereka masih layak dipertahankan? Saya, Bang Shandy, undur pamit. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe supaya kalian tidak ketinggalan cerita film menarik lainnya di channel ini.